Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa famana min ulumil ulama'ir rasyidin wassalatu wassalamu ala man nas'adinu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan sekaligus kami banggakan kepada seluruh saudara-saudara kami kajian hataman makna kitab Durratun Nasihin pada malam ini. Semoga apa yang kita kaji bersama dalam setiap kajian hataman makna kitab Durratun Nasihin ini oleh Allah dijadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua yang mengkaji, yang menyimak dan yang mendengarkan, dan bagi anak-anak cucu kita semua barokahnya supaya mengalir sehingga oleh Allah kita dijadikan hamba yang beruntung dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala taqammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Duaun utawi kiku mertelaken doa. Yukalu kang ten ucapaken apa ya si doa. Indal intihai indalam nalikani rampung. Minat toami saking mangan panganan. Kajian pada malam ini sudah selesai. Alhamdulillah oleh Allah kita semua ditakdirkan bisa menyelesaikan muqaddimah yang ada dalam kitab Durratun Nasihin ini, yang mana akhir dari muqaddimah kitab Durratun Nasihin ini membahas tentang doa yang dibaca ketika kalian selesai sarapan ya, selesai makan maksudnya. Doa ini dibaca ketika kalian selesai sarapan. Doanya membaca doa ini. Alhamdulillah utawi sekabiani puji. Lillahi ku tetep kati Allah alladzi rupani Allah. Qala kang dawu sapa alladzi. Fi kitabihi in dalam kitabi alladzi. Fi kitabi in dalam kitabi alladzi. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam kitabnya, yakni kitab Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ayat 31. Bisa kalian cek dalam ayat 31 ayatnya ada ini potongan ya. Sebelum ayat ini bunyinya ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu lan manganu sira kabeh. Wasrobu lan ngombeyo sira kabeh. Wala tusrifu lan ojo ngaliwati wates sira kabeh. Innahu satuni Allah la yuhibbu iku rademen sapa Allah al musrifina ing pira-pira wong kang ngaliwati wates. Ayat sebelumnya ya bani Adam wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat sebelumnya itu, sebelum ayat ini potongan dari ayat ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Dalam potongan ayat ini, sebelum ayat ini menjelaskan tentang kalau kami artikan, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang bagus pada setiap kalian memasuki masjid. Dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan ya. Sesungguhnya Allah atau dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sesungguhnya dia Allah maksudnya tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam potongan ayat ini Allah memerintahkan agar manusia itu memakai zina. Apa itu zina? Yaitu pakaian yang bersih, yang bagus ketika kalian memasuki masjid dan mengerjakan ibadah seperti sholat,
seperti iktikaf dan lain-lain, pokoknya ibadah-ibadah lainnya. Yang dimaksud dengan memakai zinah dalam ayat ini memakai pakaian yang dapat menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Lebih sopan lagi kalau pakaian itu selain bersih dan baik juga indah, yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah. Dikasih parfum ya, memakai parfum, pakaian yang bagus, selayaknya ketika kita menghadap kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan seseorang berdandan dengan memakai pakaian yang bagus dikala akan pergi ke tempat-tempat undangan dan ke tempat-tempat penting. Maka untuk pergi ke tempat-tempat beribadah untuk menyembah Allah tentu lebih pantas lagi, bahkan lebih utama. Hal ini bergantung pada kemauan dan kesanggupan seseorang, juga bergantung pada kesadaran mereka masing-masing. Dan ayat wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mengenai ayat ini, kalau pada masa jahiliyah manusia yang mengerjakan haji hanya makan makanan yang mengenyangkan saja. Sebelum turunnya ayat ini, di masa jahiliyah itu orang-orang pada waktu itu hanya makan pokoknya yang mengenyangkan, apapun itu. Tidak makan makanan yang baik dan sehat, yang halal dan yang dapat menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh kesehatan badan. Maka setelah turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantapnya dengan terpelihara kesehatannya. Dengan begitu manusia lebih kuat mengerjakan ibadah. Dalam potongan ayat ini, wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, diterangkan bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang baik, dan minum minuman yang bermanfaat adalah dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Karena kesehatan badan banyak hubungannya dengan makanan dan minuman. Bukan rokok ya. Yang banyak berkaitan dengan kesehatan badan itu bukan rokok, tapi minuman dan makanan. Kalau kita mengacu pada ayat ini. Makanan dan minuman yang berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. Karena itu Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum. Larangan berlebihan ini mengandung beberapa arti. Di antaranya 1, jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab makan dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau sudah lapar, makan kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan jangan sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman. Minumlah kalau kalian sudah merasa haus, dan bila rasa haus itu sudah hilang, berhentilah untuk minum. Walaupun nafsu kalian itu masih mau makan dan minum, itu masih ada. Yang kedua, jangan berlebihan dalam berbelanja untuk membeli makanan atau minuman, karena semua itu akan mendatangkan kerugian. Kalau perlu itu akan bangkrut mendatangkan kebangkrutan. Kalau pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan, akan menyebabkan hutang yang banyak. Oleh sebab itu, nanti ketika kalian sudah berkeluarga atau punya keluarga di sekarang, siapapun itu, setiap orang harus berusaha agar jangan sampai lebih besar pengeluaran dari pendapatan yang kalian dapat. Intinya harus seimbang ya, kalau kita mengacu pada ayat ini. Yang ketiga, termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda yang insyaallah bunyinya seperti ini. Kulu wasrobu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin
wala syarafin innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdihi. Yang artinya makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan yang cara yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah melihat penggunaan nikmatnya kepada hambanya. Dengan artian ketika kalian makan jangan berlebihan, ketika kalian minum itu sewajarnya sudah. Dan ketika kalian bersedekah itu juga jangan berlebihan. Dalam hal sedekah pun oleh Kanjeng Nabi juga dibahas. Jangan sampai berlebihan. Kalau kita bersedekah jangan sampai melampaui batas, melebihi dari pendapatan yang kalian dapat. Itu pun tidak boleh ya. Kalau kalian masih punya hutang, hutangnya dulu diutamakan, jangan sedekahnya. Hutangnya dulu diutamakan, dilunasi, baru sedekah. Karena perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah, kalau dikerjakan juga tentu akan mendatangkan bahaya yang akan menimpa kalian masing-masing. Makanya bukan hanya sebatas makan, dalam segi apapun, seperti makan, utamanya minum, dan bersedekah, pokoknya dalam hal apapun kalau berlebihan itu tidak boleh. Dan Allah pun juga tidak menyukai. Kalau apapun yang sudah tidak disukai oleh Allah, dan terus kalian lakukan, pasti itu akan berakibat fatal pada kalian masing-masing. Ini intinya kita itu dengan ayat ini kita itu dalam hal apapun tidak boleh berlebihan ya, utamanya dalam makan dan minum. Makanya yang berkaitan dengan kesehatan badan itu bukan rokok ya, lebih banyak ke makanan dan minuman. Wassalatu utawi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan ala rasulina iku muga-muga tetep ing ngatasi Gusti kita. Ala rasulina iku muga-muga tetep ing ngatasi Gusti kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad. Alladzi rupani Nabi Muhammad yuhibbu kang demen sapa alladzi al ashiyaa ing pira-pira wong kang loman, wal agniyaa lan pira-pira wong kang sugih, almut imina kang podo awi mangan, almut imina kang podo awi mangan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan junjungan kita atau kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyukai orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang kaya yang memberi makan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita atau kami, yakni Nabi Muhammad, yang menyukai orang-orang yang dermawan dan orang-orang kaya yang memberi makan. Wala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, al muhibbina kang padha temen, al fuqara ing pira-pira wong fakir, wal masakina lan pira-pira wong miskin, wal mukramina lan pira-pira wong kang den mulyakaken alan piro-piro wong kang den mulyakaken, dan juga semoga terlimpahkan kepada keluarganya, kepada para keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang menyukai orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang dimuliakan Allah. Allahumma tu ya Allah, ij'al muka-muka tetiaken panjenengan nikmatana ing nikmat kita, daimatan hale jumeneng, wa aula wa daulatana lan ing kekuatan kita, qaimatan hale jumeneng, wa auladana lan piro-piro anak kita, ulama ing piro-piro wong kang alim, wala tusallit lan empun
Wala tusallid lan ampun nguasaaken panjenengan alaina ing atase kita zaliman ing wong kang dolim. Allahumma ja'al nikmatana daimatan ya Allah. Jadikanlah nikmat kami ini sebagai nikmat yang kekal. Amin amin ya rabbal alamin. Wa daulatana qaimatan dan negara kami yang tegak. Wa auladana ulama'ah dan anak-anak kami yang berilmu atau anak-anak kami yang alim, dan jadikanlah anak-anak kami yang berilmu dan jadikanlah anak-anak kami orang-orang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Wala tusallid alaina zaliman, dan janganlah engkau serahkan kekuasaan atas kami kepada orang-orang yang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tu ya Allah irham muka-muka melasi panjenengan sahiba hadat ta'ami ing wong kang anduweni ikilah panganan, wal akilina lan piro-piro wong kang mangan, wakti lan muka-muka paring panjenengan al barokata ing barokah limali sahibi hadat ta'ami maring artoni wong kang anduweni ikilah panganan, wal hadirina lan piro-piro wong kang hadir. Allahumma arham sahiba hadat ta'ami wal akilina. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemilik makanan ini dan orang-orang yang memakannya. Amin. Wa'til barokata limali sahibi hadat ta'ami wal hadirina, dan berilah berkah atau barokah kepada harta pemilik makanan ini dan orang-orang yang menghadirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'im lan muka-muka awih mangan panjenengan min ta'amil jannati saking panganan swarga, waski lan muka-muka nginumi panjenengan na ing kita atau na ing kula min sarobil kausari saking inuman telaga kausar. Wazawij lan muka-muka ngerapiaken panjenengan na ing kita bihurin inin kelawan widadari kang pelolok maripati. Wa akrim lan muka-muka mulyakan panjenengan na ing kita biru'yati jamalika kelawan ningali sifat baguse panjenengan. Ya ilahal alamina, hei pangirani piro-piro wong alam kabeh. Wa'at imna min ta'amil jannati, dan berilah kami makanan dari makanan surga. Waskina min sarobil kausari, dan berilah kami minuman dari minuman telaga kausar. Amin amin ya rabbal alamin. Wazawwijna bihurin inin, dan jodohkanlah kami dengan bidadari yang elok matanya atau yang bagus meripatnya atau matanya. Wa akrimna biru'yati jamalika ya ilahal alamina, dan muliakanlah kami dengan berkah memandang kebagusan engkau, dengan berkah melihat sifat kebaikan engkau. Ya ilahal alamina, wahai Tuhan semesta alam atau alam semesta. Amin. Allahumma tu ya Allah zid kula aturi nambahi panjenengan, wala tuqallil lan ampun nyetitiaken panjenengan bihurmati sayyidil mursalina kelawan mulyani gustini piro-piro utusan. Walhamdu tawi sekabehane puji lillahi ku tetep kati Allah Rabbil alamina kang mangirani wong alam kabeh. Allahumma zid wala tuqallil bihurmati sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Ya Allah, tambahkanlah dan janganlah engkau kurangi dengan berkah kehormatan penghulu semua utusan, semua rasul atau utusan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadil ladzi yuhibbul ashiya wal aqniya al mut'imin wa ala alihi wa ashabihi al muhibbin al fuqara wal masyakin wal mukramin. Allahumma ij'al ni'matana daimah wa dawlatana qa'imah wa auladana ulama wa la tusallit alaina zaliman. Allahumma arham sahiba hadat ta'ami wal akilin wa atil barakata lima li sahibi hadat ta'ami wal hadirin wa at'imna min ta'amil jannah wasqina min syarabil kausar wa zawwijna bihurin in wa akrimna bi ru'yati jamalika ya ilahal alamin. Allahumma zid wa la tukallil bi hurmati sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan untuk kajian selanjutnya insyaallah akan membahas keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.